Halo, selamat pagi anak-anak. Kita bertemu kembali untuk melakukan pembelajaran prakarya. Nah, anak-anak, pada bab kali ini kita akan mempelajari tentang budidaya ikan konsumsi. Nah, adapun tujuan pembelajaran budidaya ikan konsumsi ini adalah yang pertama, agar kamu bisa mengetahui tentang keberagaman jenis dan wadah serta budidaya dan pemeliharaan ikan konsumsi. Yang kedua, agar kamu bisa mengidentifikasi jenis, sarana produksi, dan tempat pembuatan wadah untuk budidaya ikan konsumsi. Yang ketiga, merancang pembuatan wadah budidaya dan pemeliharaan ikan konsumsi. Yang keempat, membuat atau langsung mempraktikkan dan mempresentasikan pembuatan wadah dan pemeliharaan ikan konsumsi. Oke, baiklah anak-anak. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa itu sebenarnya budidaya ikan konsumsi. Nah, pengertian dan budidaya ikan konsumsi itu adalah pengetahuan yang memang seharusnya harus kamu ketahui atau bahkan harus diketahui banyak orang. Mengapa? Karena ada banyak sekali di antara kita yang memang mengkonsumsi ikan di setiap harinya. Karena itu, kita harus mengetahui dan mengerti apa itu sebenarnya fungsi budidaya ikan konsumsi agar bisa melakukan yang namanya pembudidayaan ikan konsumsi. Nah, anak-anak, apa itu budidaya ikan konsumsi? Budidaya ikan konsumsi adalah sebuah kegiatan yang dilakukan agar bisa memberikan bentuk hasil dan nantinya bisa bermanfaat untuk sebuah sistem yang akan menghasilkan, artinya yang dihasilkan itu adalah ikan. Nah, sedangkan ikan konsumsi itu sendiri diartikan sebagai ikan yang sering digunakan sebagai bahan lauk pauk dan sering menjadi pilihan untuk dikonsumsi. Makanya dikatakanlah dia sebagai ikan konsumsi. Nah, jadi setiap hari kita sudah mengkonsumsi yang namanya jenis-jenis ikan ini. Nah, oke anak-anak, berikutnya kita akan membahas yang namanya komoditas ikan konsumsi. Jika dikatakan komoditas, itu adalah tempat pembudidayaan pembesaran ikan konsumsi. Nah, apa tujuannya? Harus ada komoditas ikan konsumsi supaya mengerti bagaimana cara untuk membudidayakan yang namanya ikan konsumsi. Nah, anak-anak, budidaya komoditas ikan konsumsi ini ada 3. Yang pertama yaitu ikan air tawar. Budidaya pembesaran ikan air tawar itu biasanya banyak kamu temukan di sekitarmu. Nah, budidaya pembesaran ikan air tawar ini biasanya berupa contohnya adalah ikan mas. Kemudian yang kedua itu adalah ikan nila contohnya. Kemudian contoh berikutnya itu ada ikan lele, ikan patin, dan ikan gurami. Nah, untuk pembahasan lebih lengkap, silakan kamu perhatikan buku prakaryamu. Nah, yang kedua, jenis ikan komoditas yang kedua itu adalah ikan air payau. Apa itu ikan air payau? Ikan air payau itu adalah ikan yang dia hidup di antara air tawar dan air laut. Contoh ikan air tawar itu adalah ikan bandeng. Kemudian yang kedua itu ada udang windu. Oke. Berikutnya masuk kita ke komoditas ikan air laut. Tentu jika dikatakan komoditas ikan air laut, tentu adalah ikan konsumsi yang dia hidup di air laut. Contohnya itu adalah kakap putih, kemudian ada kerapu, ada ikan tongkol, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak, itulah dia jenis komoditas ikan konsumsi. Ada 3. Yang pertama ikan air tawar adalah ikan yang hidup di air tawar. Kemudian yang kedua itu ikan air payau
adalah ikan yang hidup di antara air tawar dan air laut. Kemudian komoditas yang ketiga tadi itu adalah ikan air laut. Ikan yang hidup di air laut. Oke, baiklah anak-anak. Dalam pemeliharaan ikan konsumsi, dalam pembudidayaan ikan konsumsi, ada sarana dan peralatan budidaya ikan konsumsi. Apa tujuan sarana dan peralatan ini? Tentunya tujuannya itu adalah untuk pembesaran ikan konsumsi. Nah, keberhasilan budidaya itu tergantung kepada sarana dan produksi yang memadai. Artinya, sarana dan peralatan budidaya itu harus lengkap dan harus disediakan. Karena apa? Supaya pada saat melakukan pembudidayaan, budidaya yang dilakukan itu dia berhasil. Oke anak-anak, nah apa saja sarana peralatan budidaya ikan konsumsi? Tentu ada yang namanya bahan. Nah, bahan itu apa-apa saja? Yang pertama itu adalah benih. Nah, tentu ketika kita melakukan pembudidayaan harus melakukan pemilihan bahan, terutama benih yang unggul. Benih ikan yang unggul itu tentu harus diperoleh dari induk yang unggul. Kemudian selain benih itu ada pakan yang kedua. Tentu setelah kita sediakan benih harus ada yang namanya pakan. Apa itu pakan? Pakan itu adalah sesuatu yang memegang peranan penting dalam pembudidayaan yang namanya ikan konsumsi. Pakan itu adalah makanan yang akan diberikan kepada ikan yang akan kita konsumsi, baik itu pakan alami maupun pakan buatan. Kalau misalkan dia pakan alami, berarti dia pakan yang berasal dari alam. Contohnya itu adalah cacing atau tumbuh-tumbuhan. Sedangkan pakan yang dia buatan itu contohnya adalah berupa pelet. Oke. Pakan ini juga sangat menentukan keberhasilan budidaya, pembesaran ikan konsumsi. Artinya, jika tidak ada pakan, maka yang namanya pembudidayaan ikan konsumsi ini tidak akan berhasil. Nah, berdasarkan jenis pakan yang digunakan, itu juga harus disesuaikan dengan kebutuhan ikan konsumsinya. Nah, kemudian bahan yang ketiga itu adalah pupuk. Nah, tentu kamu berpikir pupuk itu kan racun, kenapa dibutuhkan untuk pembudidayaan ikan konsumsi? Nah, anak-anak, pupuk itu diperlukan biasanya untuk pemupukan tanah dasar kolam yang bertujuan untuk meningkatkan kesuburan kolam, memperbaiki struktur tanah, dan menumbuhkan fitoplankton serta zooplankton. Fitoplankton itu artinya adalah makanan yang berasal dari tumbuhan, sedangkan zooplankton itu adalah yang berasal dari hewan, tapi dia secara alami. Nah, jenis pupuk yang digunakan dimaksud di sini itu biasanya adalah pupuk alami atau pupuk kandang. Nah, pupuk alami dan pupuk kandang ini tadi dibuat tujuannya itu adalah untuk membuat atau meningkatkan yang namanya kesuburan kolam agar bisa memperbaiki struktur tanah dan menghasilkan yang namanya pakan alami. Kemudian bahan yang keempat itu adalah air. Air tentu sangat berperan penting dalam budidaya ikan. Karena jika tidak ada air, maka percuma saja dilakukan yang namanya budidaya ikan konsumsi atau ikan apapun. Karena tempat hidup ikan itu adalah di air. Air itu juga harus mempunyai persyaratan tertentu. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena sangat berhubungan dengan komoditas ikan konsumsi tadi. Ada ikan yang memang harus hidup di air tawar, ada ikan yang harus hidup memang di air payau, dan ada ikan yang memang hidup di air laut. Maka yang namanya bahan air ini juga sangat mempengaruhi. Kemudian yang keempat itu adalah kapur. Kapur itu digunakan untuk mempertahankan yang namanya kestabilan
keasaman pH tanah, dan sekaligus juga tujuannya itu untuk memberantas hama penyakit. Oke, yang terakhir itu ada obat-obatan. Nah, tentu dalam pembudidayaan ikan konsumsi tidaklah selalu mulus. Mengapa seperti itu? Karena tentu adanya penyakit ikan, maka perlu kita sediakan yang namanya obat-obatan untuk supaya bisa mencegah yang namanya penyakit atau bahkan mengobati yang namanya penyakit atau serangan hama dan penyakit yang bisa saja mengganggu proses pertumbuhan dan perkembangan biota budidaya ikan konsumsi. Nah, hama dan penyakit bisa berupa berasal dari alam maupun berasal dari buatan. Nah, jenis obat alami itu biasanya dia berasal dari alam juga. Kemudian obat yang buatan itu juga tentu sudah menggunakan yang namanya campur tangan manusia. Oke. Nah, berikutnya sarana peralatan budidaya ikan konsumsi itu ada dia selain bahan tadi, yang kedua itu ada dia wadah budidaya. Nah, wadah budidaya ikan konsumsi di sini kita akan mempelajari ada 4. Yang pertama itu adalah kolam. Nah, kolam ini dibuat untuk menampung air dalam jumlah tertentu sesuai dengan banyaknya ikan. Nah, ada 3 sistem budidaya ikan yang biasanya dilakukan atau jenis kolam. Yang pertama itu adalah kolam tradisional atau ekstensif. Kolam ini adalah kolam yang digunakan, contohnya itu adalah kolam tanah, yaitu kolam yang keseluruhan bagiannya terbuat dari tanah. Nah, biasanya kolam tradisional ini bisa menghasilkan yang namanya bahan pakan alami. Yang kedua, ini ada dia kolam semi intensif. Kolam semi intensif itu adalah kolam yang digunakan adalah kolam yang dindingnya itu terbuat dari yang namanya tembok, sedangkan dasar kolamnya terbuat dari tanah. Nah, untuk kolam semi intensif juga masih dapat menghasilkan yang namanya pakan alami berupa fitoplankton dan zooplankton. Tetapi tentu lebih banyak kolam tradisional atau ekstensif lah yang paling banyak menghasilkan yang namanya pakan alami. Oke, berikutnya. Yang ketiga itu adalah kolam intensif yang keseluruhannya itu terbuat dari tembok. Tentu untuk pembelajaran ini, untuk contoh kolam intensif ini, maka pakan yang diperlukan itu tentu adalah pakan buatan atau juga bisa alami tetapi terbatas. Yang keempat, itu selain berdasarkan sistem budidayanya, jenis kolam juga ditentukan berdasarkan proses budidaya dan fungsinya. Jenis kolam yang dibuat yaitu kolam pemijahan. Pemijahan itu artinya bagaimana caranya supaya menghasilkan yang namanya benih. Kemudian kolam penetasan, kolam pemeliharaan, kolam pembesaran, dan kolam pemberokan induk. Oke, anak-anak. Nah, kemudian yang kedua jenisnya itu adalah bak. Bak itu adalah wadah budidaya yang digunakan untuk usaha budidaya. Biasanya bak ini digunakan ketika yang namanya wadah itu dia terbatas. Wadah budidaya bak ini biasanya digunakan untuk membudidayakan ikan konsumsi dalam jumlah yang tidak terlalu banyak atau dalam jumlah yang terbatas. Nah, jenis ikan konsumsi yang akan dibudidayakan di bak ini juga biasanya itu adalah ikan-ikan tertentu, artinya yang dia mampu bertahan hidup dengan air yang tidak terlalu banyak atau tidak berlimpah. Nah, yang ketiga itu ada akuarium. Nah, akuarium itu biasanya adalah wadah budidaya ikan konsumsi yang juga dibuat di rumah untuk sebagai hiasan. Nah, memang jarang sekali ikan konsumsi dibuat di akuarium, tapi ada beberapa orang membuat wadah akuarium ini di dalamnya itu adalah ikan konsumsi yang tentunya sedikit menarik.
Kemudian yang terakhir itu adalah keramba jaring apung dan keramba jaring tancap. Kamu tentu sudah melihat keramba jaring apung, ini yang seperti kamu lihat jika kamu pergi ke Danau Toba. Nah, keramba jaring apung dan keramba jaring tancap ini biasanya juga dilakukan untuk pembudidayaan ikan yang namanya air laut, ikan konsumsi air laut. Oke. Baiklah anak-anak, demikian pembelajaran kita tentang budidaya ikan konsumsi. Nah, semoga pembelajaran ini bermanfaat untukmu. Nah, tugasmu itu adalah membuat materi ini menjadi satu peta konsep yang menarik. Terima kasih, semoga kamu segera mengerjakannya. Selamat pagi.